Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Apa suaranya bagus? Jika bagus ya silakan dilope-lopekan. Ini saya akan wawancara dengan Mas Hadi Kuncoro. Nah, ini Mas Hadi Kuncoro, ex CEO dari Acommerce dan sekarang menjadi CEO dari Feeder karena sudah insaf. Insya Allah merah putih banget. Nah, ini ada di sini juga ya. Ada Mas Keke, Komandan Keke juga yang memiliki foundernya dari Feeder. Sekarang jadi juragan makan beliau. Iya, makan. Juragan camilan di Feeder ya. Nah, kalau saya berbicara ya kawan-kawan, kalau saya berbicara mengenai kapitalisme, bahayanya kapitalisme, big data-nya seperti apa dan macam-macam, mungkin nanti banyak yang nyinyir. Mas Jaya kapasitasnya hanya yuk bisnis ya. Dan saya pun juga tidak punya portofolio bekerja di perusahaan-perusahaan startup yang besar kan. Nah, beliau ini adalah yang merintis ya, bahkan grupnya Rocket di Indonesia. Beliau dengan Bang Nadim ya, itu yang merintis yang namanya Lazada, Zalora. Terus kemudian hijrah ke tempat Acommerce. Artinya beliau ini adalah orang yang sangat kompeten yang patut kita dengarkan penjelasannya mengenai bahayanya kita menaruh barang-barang kita ke sana itu seperti apa. Boleh ya? Baik, Mas Hadi Kuncoro, monggo silakan. Mau preambulan duluan, mulai dari mana? Dari marketplace duluan bahayanya sampai ke Gojek bagaimana? Ya, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi sebetulnya selalu ada dua sisi mata pisau ketika kemudian kita berbicara tentang uang. Apakah uang itu adalah kemudian bisa digunakan sebagai sesuatu hal yang menjadi yang sangat baik dan bermanfaat, atau kemudian uang tersebut bisa menjadi sangat tidak bermanfaat atau menjadi sangat jahat di situ. Nah, problematikanya adalah menjadi begini. Ketika sebuah kekuatan modal, kapital di sini adalah sangat begitu kuat dan mendominasi dalam suatu area atau dalam suatu komunal atau dalam suatu grup, maka kemudian akan kekuatan kapital dan uang ini akan bisa melakukan apapun. Itu satu. Yang kedua adalah dengan teknologi maka dan digital, maka memungkinkan apapun bisa menjadi satu orang itu menguasai apapun di situ. Tidak perlu kemudian dengan hal-hal yang lain. Kenapa? Dengan teknologi dan digital maka semua inti dan sari dan nyawa semuanya ada di situ. Nah, yuk kita bedah lagi sekarang. Ketika kita ngomongin tentang online business, digital, maka entah itu di jualan di Facebook, di Instagram, kemudian di marketplace dan sejenisnya, maka kemudian kita akan berbicara ketika ngomong digital, maka kita berbicara tentang data game. Kuncinya itu dulu di situ. Nah, pada saat kemudian apapun satu kelompok besar atau individu atau satu kelompok besar mempuling semua aktivitasnya dalam satu wadah digital, maka big data asetnya di gamenya akan dikendalikan oleh yang memiliki kendali terhadap infrastruktur dari digital dan teknologi tersebut di situ. Nah, ini yang sekarang mulai banyak dikeluhkan di situ. Wah, luar biasa ya. Saya ngambilin tehnya loh. Ngeri ya. Jadi contoh sangat hal yang baik ketika kemudian 5 tahun yang lalu teman-teman di Rocket merevolusi marketplace platform di Indonesia. Sehingga apa? Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menjadi booming, awalnya euforia, kemudian menjadi booming, dan sekarang sudah mulai banyak digunakan channel-channel itu menjadi channel-channel andalan untuk membangun bisnisnya di situ. Plus kemudian ranah berikutnya adalah ternyata dari sejak kemudian marketplace direvolusi, ternyata banyak ekosistem pendukungnya itu bertumbuh dengan sangat baik, mulai dari fintechnya, mulai dari logistiknya, mulai dari semua teknologi startup, mulai sangat banyak di situ. Tapi juga dalam kompleksitas tertentu, karena kapital permodalan yang kemudian saat ini ada di industri startup teknologi di Indonesia itu dikuasai oleh beberapa grup saja. Ini yang mengakibatkan sebuah kekhawatiran bahwa dalam jangka panjang pola bisnis model semacam ini akan dikendalikan oleh beberapa grup saja. Kenapa? Karena otomatis dari sejak channelnya, platformnya,
trafficnya, customernya, pemilik modalnya, dan sampai pemilik barangnya, semuanya akan tergabung menjadi satu dan bisa dikendalikan menjadi satu di situ. Nah, contoh paling gampang adalah begini. Ketika kita berbicara data, siapa pemilik data yang ngerti pasar, perilaku pasar konsumen di Indonesia untuk semua produk saat ini. Saya yakin kalau dulu di offline ada sebuah perusahaan sebut saja riset company yang mahal sekali, independen waktu itu, Nielsen. Depannya belakangnya Ya, belakangnya dan mahal sekali dan monopoli, ya kan? Sampai Gitu. sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. UKM mana sanggup. Sanggup UKM. Di situ. Nah, sekarang ini big data ini udah berpindah di situ ke teman-teman pemilik platform marketplace, teman-teman kemudian on demand kayak Gojek. Ingat, sebenarnya Gojek itu adalah bukan hanya on demand transportation. Dia sekarang itu semua startup teknologi itu bisa hybrid. Betul. Iya. Bayangkan aja, dulu Gojek menciptakan itu sebagai transport, ekonomi sharing transport. Tapi sekarang sudah masuk ke fintech, sekarang sudah masuk ke e-commerce, semua bisa di hybrid. Line sudah bisa jualan juga, semua bisa jualan di situ. Apapun, sosial media apa semua bisa jualan sekarang. Google punya Google Shopping dan semuanya. So, ketika itu menjadi terhybrid semuanya, maka semua big data Lanjut. information data dan big datanya itu akan dikuasai oleh kawan-kawan itu. Iya. Apa saja big datanya? Satu, data yang bisa dikuasai itu adalah data dari produk information. Ya. Otomatis apa? Pada saat kita mengupload jualan, kita sebagai seller jualan, semua datanya kita harus mengikuti template-nya mereka. Mulai dari ukuran baju, bahan kainnya apa, raw materialnya apa, ukuran gimana, desainnya kayak gimana, ukuran sampai kalau baju adalah bahunya ukurannya berapa, dadanya berapa dan sejenisnya. Semua ada di dalam sana. Ketika kemudian bisa dijual dan kemudian ordernya, maka kemudian data customer perilakunya juga ada, di kota mana, umurnya berapa, yang kayak gimana, itu semua sudah tertangkap. Nah, ketika semua big data ini ada, maka kemudian apa yang terjadi? Semua informasi itu adalah sumber dari semua strategi perencanaan berikutnya. Ya. Tinggal mau ngapain? Ya. Nah, sekarang sudah mulai ada beberapa keluhan dari teman-teman produk lokal, produser lokal, terutama teman-teman di UKM. Pada saat membuat satu, terutama di kategori muslim yang saya paling banyak dengar, dia bikin sesuatu dan kemudian dijual, trafficnya naik di salah satu platform marketplace. Kemudian apa yang terjadi? Nah, ketika dia trafficnya naik, penjualannya bagus, maka kemudian kawan-kawan di platform itu punya semua datanya. Ya. Nah, sekarang keluhannya adalah banyak yang sekarang muncul private label. Private label termurah, tidak juga kemudian sayangnya tidak juga dibikinnya di Indonesia. Iya. Iya, diimpor Unfortunately, semua. gitu loh. Akhirnya sumber termurah untuk di sentra produksi itu adalah dari Cina. Gitu. Nah, ketika ini terjadi, maka kemudian pergeseran perdagangan ini keuangannya akan masuk akan keluar dari negara ini di situ. Nah, dan ini end of the day, karena teman-teman di platform itu adalah penguasa dari platform, penguasa dari traffic, sehingga kemudian apa yang terjadi? Mereka bisa menentukan apapun. Mereka punya kuasa untuk dengan segala cara, punya kuasa untuk menyingkirkan supplier A, B, C dan sejenisnya yang diinginkan. Ya. Banyak. Tidak dengan cara kemudian langsung mendelete dan sebagainya, tidak perlu semacam itu. Iya. Betul. Dengan cara macam-macam. Si A karena ini punya private labelnya, dinaikin lah harga listingnya, di ininya dan sejenisnya dan sejenisnya. Banyak caranya. Pergi lama-lama. Ya. Pasti pergi. In the end of the day, bahwa kemudian in the end of the day sebetulnya akhirnya teman-teman juga sudah tidak menguntungkan lagi untuk berjualan di platform. Nah, kalau seandainya ini yang terjadi, ini yang menurut saya akan riskan dalam jangka panjang ke dalam perekonomian digital bangsa ini. Kenapa? Faktanya sampai detik ini Indonesia itu bukan berbasis sentra produksi. Iya. Ya. Tapi Indonesia ini adalah basisnya adalah sentra perdagangan di situ. Dan sialnya produksinya adalah bukan dari
negeri sendiri. Iya. Apapun itu, kita kalah di teknologi, kita kalah di engineering, kita kalah kemudian di produk-produk manufacturing dan sejenisnya di situ. Nah, ini yang menjadi bahaya. Ini yang sangat menjadi bahaya. So, menurut saya kita bersama-sama dan juga pemerintah, harapannya pemerintah juga mendengarkan lah gitu loh, dalam konteks bahwa ayo mulai dari sekarang sampai ke depan bahwa insentif-insentif itu diberikan kepada kawan-kawan UKM bukan hanya membuka channel market, Ya. tapi masuk insentif di level produksi. Iya. Di situ sama ketika kemudian kawan-kawan juga mengimpor raw material dan sejenisnya, sekarang jangan dibatasin oleh kemudian kasihlah mereka insentif. Iya. Kalau memang untuk produksi, untuk sektor produksi dan sebagainya, berikanlah insentif-insentif itu secara detail gitu loh. Bahkan kemudian sekarang gara-gara kemarin import borongan ditutup, raw materialnya kan kena juga gitu di situ. Nah, ini sebuah permasalahan lah di situ. Nah, jadi kita harus mulai bergerak memikirkan teman-teman UKM ini adalah berpikir dari membukakan pasar, tapi masuk ke ranah kita meningkatkan di center production centernya di situ. Kita harus beralih ke sana karena kalau enggak cilaka kita. Boleh potong dulu Mas? Enggak. Tadi kan bicara masalah bahaya kalau kita nyetor-nyetor data ke marketplace ya. Itu bahayanya di sana tadi. Nah, bagaimana kalau kita nyetor datanya ke tempatnya seperti Gojek begitu, apa bahayanya? Sebetulnya gini. Kalau kita punya pilihan kemandirian lain, Iya. sebetulnya mereka itu adalah menjadi komplimen. Betul, Gitu. betul. Iya kan? Betul. Kita juga nggak bisa kemudian Tutup sama sekali. tutup sama sekali nggak bisa. Contoh, ketika di offline contoh lah, Mas Yusak tahu persis. Ketika di offline di modern channel, di kawan-kawan you name it yang depannya C, depannya H gitu loh. Trading termnya, listing fee-nya mahal sekali, marginnya Iya. paling tipis Iya. di sana. Bahkan dikeruk, udah gitu bayarnya bisa 3 bulan 4 bulan. Iya. Ya kan? Tapi kenapa tetap masuk ke sana? Kenapa? Butuh brand awareness dan penetrasi. Iya, iya. Di situ. Bisa jadi Mas Yusak produknya masuk di ranah yang general tradingnya, Iya. di general trade-nya, channelnya. Nah, problemnya ketika di online, general trade-nya itu nggak seimbang dengan marketplace. Iya. Contoh, beberapa cara kita mau mandiri adalah jualannya adalah kanal di Facebook, sosial media, di Iya. Instagram itu kan mandiri. Iya. Problemnya kenapa saya bilang nggak seimbang? Nggak seimbangnya apa? Gimana mau scalable jualan di Facebook dan di Instagram? Wong yang ngelayani customer service kok, Iya. pakai WA kok, pakai ini, sementara yang di sana udah pakai mesin, Iya, iya. nggak perlu ngelayanin, semua nggak ini. Jadi akhirnya apa? Nggak berbanding imbang. Akhirnya apa? Semua data, semua jualan dan semua datanya kita tersedot oleh marketplace. Nah, kita harus sudah mulai memikirkan kanal-kanalnya ini sendiri. Kalau seandainya ada kanal yang independen, jualan di sosial media, jualan punya websitenya sendiri, ini dan sendiri akan menjadi pelengkap. Sehingga apa? Brand awareness ditampung di sana. Tidak semua orang itu pengen jualan di marketplace kok pada akhirnya nantinya. Tapi ada orang ya sudah marketplace-nya sekian saja, tapi sisanya adalah di kanalnya sendiri. Brand sendiri dipakai. Di situ. Problemnya saat ini penyeimbangnya nggak ada. Iya, iya. Itu yang menjadi permasalahan di situ. Sehingga Pak, ya udah kita pasrahkan saja semuanya ke kawan-kawan yang di situ, termasuk di dalamnya Dilalah punya kekuatan kapital yang sangat baik. Yang kedua, ketika berbicara tentang Gojek, sebetulnya kan sama aja antara marketplace dengan kemudian Gojek, sama-sama menjual. Mereka punya kemampuan big data. Kuncinya kan sebetulnya begini, bukan masalah big datanya. Itu udah otomatis secara teknologi mereka akan mengumpulkan big datanya akan besar sekali. Iya. Problemnya adalah big data tersebut asetnya diberikan kepada pemilik produk atau tidak. Iya. Iya. Di situ. Harusnya kan itu bisa dikembalikan kepada para pemilik produk. Iya. Penjualnya siapa dan sejenisnya. Sehingga apa? Punya kemandirian. Di situ. Contoh paling gampang, kalau di China sebetulnya itu kawan-kawan seller itu punya dashboard dan mereka tahu mau jualan apa dan mereka punya analyticalnya sendiri. Kalau di tempat kita di marketplace itu kan belum Iya, iya. belum bisa di situ. Bahkan kita kan nggak ngerti apa-apa kadang-kadang. Iya, iya. Nah, yang bisa dibuka itu dah kepada sesama kawan-kawan killer brandnya mereka. Contoh di FMCG yang gede-gede, Pak. Contoh paling gampang ini perbandingannya. Ini yang menjadi kapital secara alamiah itu sebetulnya melakukan diskriminasi. Apa yang saya maksud begitu?
Saya tanya teman-teman di UKM kalau ngirim barang Pak pakai kurir, apapun itu, you name it, mau depannya J atau mau yang J yang pakai acara kemarin dan sejenisnya ya gitu loh. Cimabuk. Di situ, Cimabuk. nah UKM itu kan pernah dapat diskon, Iya. enggak? Nggak pernah. Tapi kawan-kawan itu karena volumenya begitu sangat besar di marketplace, mereka bisa kasih 30-35% Betul, betul. diskonnya. Artinya apa? Terjadi diskriminasi. Harusnya apa? Bukan harusnya kan gitu. Itu kan alamiah, gitu maksudnya. Alamiahnya apa? Alamiah bahwa kemudian ya siapa yang memberi kontribusi maka dia akan diberikan privilege Pasti. di situ. Tapi permasalahannya kan itu, yang kaya jadi kaya ketika kapitalisasinya diambil semuanya dari end to end. Fintechnya dipegang sendiri, toko tradingnya apa trafficnya dipegang sendiri, fintechnya paymentnya dipegang sendiri, logistiknya dipegang sendiri. Terus kemudian bangsa ini punya apa? Ya. Itu pertanyaannya. Kuliah aja, Pak. Dan itu sebenarnya saluran distribusi, saluran informasi semuanya ada di situ. Saluran betul. distribusi, saluran informasi, saluran keuangan. Semua. Kan pilarnya e-commerce itu apa sih sebetulnya? Satu traffic, Iya, di traffic. situ. Dua adalah kemudian paymentnya. Iya. Yang ketiga logistiknya. Iya. Sisa kemudian adalah big data analyticalnya, itu yang menjadi kunci. Sisa yang lainnya sebagai supporting. Apa supporting itu? People, talent, apa itu supporting di situ. Nah, kalau bicara kayak gitu kita faktanya sekarang udah di closing. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita membangun kemandirian lokal. Sialnya kemudian kawan-kawan yang plat merah pun sebenarnya banyak nih. Telkom punya MDI Telkom, kemudian Mandiri punya Mandiri Capital. Ini kalau duitnya dikumpulin mereka juga bisa ngimbangin loh gitu loh sebenarnya. Cuman ya Nyampe gimana situ mikirnya kali ya. kan gitu loh. Dan yang disayangkan juga ya mereka-mereka yang harusnya beneran pro nasional ya, harusnya atau merah putih, termasuk juga Backcraft, malah menginkubasi startup yang untuk makanan dicaplok sama venture kapitalis lagi nanti ya. Ya, Iya, ada beberapa modelnya kayak perilakunya gitu. semacam itu. Iya. Gitu. Saya sebetulnya kan berpikirnya begini, kalau menurut hemat saya, kalau kita Indonesia tidak bisa membuat sesuatu inovasinya, gitu loh. Kalau punya duit beli pasarnya. Beli pasarnya maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini, kalau kita nggak punya produknya, nggak punya kemudian kemampuan untuk bagaimana cara menjual dan sejenisnya, nah, maka kita beli pasarnya. Contoh yang dilakukan misalnya kayak gini, kita nggak bisa lokal ini nggak bisa membuat Lazadanya, Iya. Iya. ya kan kemarin itu. Kenapa nggak dibeli Lazadanya? Iya betul. Benar. Kuasai Lazadanya. Ya, dan apakah gitu ya? Betul. Beli pesawat kita bisa patungan kok, gitu. iya, kan di situ. Nah, dibeli pasarnya. Itu yang dilakukan oleh China strategiknya. Ketika dia pasar internasional masuk ke Amerika kemana, sama mereka apa? Dibeli pasarnya dulu dengan cara apa? Dia chipin, dia invest di beberapa negara kan. Baru masuklah produk-produknya dia Iya. di situ. Pada saat mereka tidak bisa masuk, dia dibeli pasarnya sama dia di situ. Nah, sebenarnya kita masih punya kemampuan dan apa namanya kesempatan. Ini masih bicara masalah bahaya Mas ya, masih bicara masalah ancaman duluan, biar ini pain-nya biar gede banget. Nah itu kan saya kan kemarin dapat data juga kan dari screenshot, bukan screenshot, itu sebenarnya foto pada saat meeting di Turki mengenai persaingan e-commerce itu kan dan fintech di dunia fintech. Nah kemarin itu jadi itu fotonya itu langsung dari direksi Pegadaian pada saat mereka sedang menyampaikan gitu kan. Nah itu kan ada bagan yang besar banget itu kan Tencent ya. Jadi kan kemarin Tencent, kemudian ini Alibaba, terus menguasai Tencent melalui JD.ID, Shopee, Traveloka dan yang lain-lain kan, termasuk terus Alibaba menguasai Tokopedia dan yang lain-lain. Dan yang lucunya ini kan ada irisan nih, Tencent sama Alibaba sama-sama membeli Grab nih. Ya kan? Nah terus di bawah juga ada Jarum segala itu dan yang lain-lain berkontribusi ternyata di sana. Padahal Jarum ini kan sebenarnya memiliki Blibli dan satu lagi Kaskus ya. Nah ini bahaya besarnya di mana Mas sebetulnya? Pertanyaan saya di situ. Bahaya yang besarnya adanya Tencent sama Alibaba yang menguasai dua raksasa yang menguasai banyak hal itu. Ya itu apa bahayanya bagi kita Indonesia terutama? Ya kalau menurut saya lagi-lagi kebetulan adalah gini. Kalau kita ngomongin bahaya saat ini sebetulnya hampir semua negara di dunia ini dikuasai oleh kapitalis grup-grup itu saja. Iya. Sebetulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Hanya saja kemudian ada beberapa negara yang memang punya kemampuan capacity base yang memang sudah siap. Artinya apa? Contoh misalnya apa? Thailand. Thailand sama. Alibaba masuk, Tencent masuk ke Thailand juga di situ melalui grupnya. Tapi Thailand itu punya kemampuan apa? Mereka punya fokus dari sejak 15 tahun yang lalu. Mereka fokus membangun negerinya itu dengan 3 kategori. Satu pertanian, yang kedua agrobisnis, yang kedua adalah pariwisata, yang ketiga itu adalah otomotif. Dia fokus. Indonesia ini nggak punya fokus problemnya. Sehingga Pak mau masuk Alibaba mau apa, mereka punya base. Dan antara hutang dengan aset nggak terlalu timbang di situ. Nah, saya bicara makronya lah gitu di situ. Itu menurut pemikiran saya pribadi di situ. Jadi kalau seandainya posisinya begini, in the end of the day, contoh misalnya kayak gini. Oke, e-commerce bagus. Targetnya adalah 130 miliar US dollar di tahun 2020 dari e-commerce perdagangan. Pertanyaannya lagi-lagi kan gini. Ketika kita tanya 130 miliar US dollar dari industri e-commerce, e-commerce perdagangan, apa digital ekonomi, saya tanya, kita berdiskusi juga waktu itu kan, saya menanyakan gitu. Ini angka dari mana 130 miliar US dollar? Dari situ. Kalau 135 miliar US dollar dibagi rata-rata orderan di online 200.000, itu butuh hampir 800 juta shipment kurir per month. Wow. Saya tanya kurirnya siapa yang bisa ngirim gitu, siapa yang bisa bikin ini gitu loh. Itu mungkin termasuk tiket segala mungkin ya? Nah, makanya akhirnya saya tanya definisinya apa. Nggak ada yang bisa jawab. Gitu. Oke, akhirnya saya bukan menyimpulkan. Dari semua literatur, referensi dan sejenis, kita anggaplah 20% dari total itu. Fisik ya? Yang retail. Yang retail gitu loh. Nah, ketika kita kalkulasikan yang retail itu ternyata berapa Mas per bulan? Jadi masih 180 juta parcel per month delivery. Yuk kita bandingkan dengan keadaan sekarang. China itu sebulan itu sekitar 15 juta. Itu GNE. sampai 20%. 15-20 juta. Data yang kita miliki. Nah, itu sudah tercampur dengan mail. Mailer. Di situ bukan retail saja. Kertas-kertas deh. Kalau mau 180 juta itu siapa? Yang mau bikin itu? Di mana sorter facility-nya buat nyorting gitu dan siapa yang bikin itu gitu loh. Nah, mau nggak mau sekarang akhirnya begini. Traffic udah dibikin. Ya kan? Sama grup yang tadi punya kapital. Fintech-nya sudah dibikin, logistiknya sudah bikin. Yang mereka tidak boleh itu kan punya infrastruktur aset. Iya, ini sebentar lagi punya. Nah, kalau seandainya kayak gitu, siapa yang mau membangun aset fisiknya? Pemerintah pun tak bisa menyediakan juga. Karena duit, akhirnya apa? Kasihlah pula sistem mereka. Mereka yang bangun juga dan sejenisnya. Lengkaplah sudah. Akhirnya negara ini menjadi negara target market. Di situ. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah diimbangi dengan kemudian kawan-kawan yang punya kapital ini mengimbangi di center produksi, meningkatkan center produksi lokal? Kalau itu kelihatan dan diimbangi, ada jelas insentifnya, ya akan balance di situ. Tapi kalau enggak, akhirnya apa? Semakin banyak produk yang akhirnya beli di AliExpress, beli di ini dan sejenisnya. Karena kita nggak bisa ngimbangi itu. Contoh paling nyata kemarin itu saya nemukan bahwa ukiran Jepara, frame buat figura itu di AliExpress itu dijual 1,05 dolar per piece. Artinya berapa? 20.000 Mas. Kini Kak kita. Dia di sini dia. Dia mau nyetor di sini. Dia mau nyetor muka. 20.000. Hanya saja kemudian apa? Yang gilanya apa? Ongkir sampai Indonesia gratis. Nah, mereka pakai mesin CNC. Lah kita teman di Jepara mau seminggu nggak mau kita berkompetisi kayak apa gitu loh. Nggak kan pernah yang satu ngelawan robot kok gitu loh. Nah, harusnya kan kemudian teman-teman yang punya kapital atau pemerintah itu either memprotek, melindungi atau meminta teman-teman yang punya kapital itu memberikan insentif ini sehingga balance. Kalau duitnya keluar semua, emang terus Indonesia duitnya dari mana? Nanti GDP-nya dari mana? Kalau duitnya pindah semua kan balance di situ. Nah, ini yang harus segera kemudian kita meminta ke sana. Jadi kalau boleh tanya kapital ini, wah ini rangkaian ya Mas?
trafficnya gue udah ngebangun loh, trafficnya masyarakat Indonesia di e-commerce semua loh, tapi logistiknya lu nggak sanggup, lu nggak bisa. Terus itu, ya udah daripada mandek nggak tumbuh e-commerce industrinya, ya udah gue invest lagi di infrastrukturnya gitu. Ini novel Tadi berapa mas? Berapa ratus juta tadi mas? apanya? Berapa tadi? Berapa ratus juta saya? Kalau hitungan 20% dari target 130 miliar menurut Pak Presiden kan Miliar dolar ya? miliar dolar terus itu 20% ya yang retail e-commerce itu dibagi 200.000 per order atau rata-rata 200.000 deh karena 20% Iya. ya rata-rata itu butuh sekitar 180 sampai 200.000 shipment per month di situ. Sekarang saya tanya, jangan ngomong tentang marketplace ya. Yang ngirim sopo, Iya, gitu. yang ngirimnya nggak ada. Yang siap untuk membangun secepat kilat logistik dengan kemampuan besar kayak gitu siapa? Indonesia ada nggak? Otomatis kawan-kawan itu lagi kan, gitu. Iya. Karena mereka udah siap dengan di China mereka punya Qianyao, ya kan? Logistiknya udah hebat semua pak, gitu loh. Di sana, tinggal bawa aja ke sini, di situ. Tinggal copy model mesin Copy ya. model yang mereka nggak punya kan sebenarnya Sistemnya asetnya, di copy, infrastrukturnya. iya, aset infrastruktur. Dan kemudian bisa nggak dalam peraturan ada izin ketika mereka bisa berpartner dengan properties bisnis di sini kan kelar juga urusan Iya. kan gitu loh. Pada akhirnya apa? Ya ini makanya saya melihat bahwa sebenarnya gini, ini akan semakin bahaya apapun bentuknya itu kalau kita nggak berpikir merubah dari insentif konsumsi menjadi insentif ke produksi. Produksi. Ini harus segera kita dorong. Gitu. Karena apa? Produksi kita cuma berapa dan gila. Unggulan kita apa sih? Sampai detik ini nggak ada yang bicara di kepemerintahan udah unggulan produknya kita itu apa? Nggak ada loh yang bisa ada yang jawab. bisa, ya. Yang non migas loh ya, yang non migas loh. Nggak ada pak, nggak ada Nggak sama ada yang bisa sekali. jawab loh. IT aja nggak tahu dia mau jual apa. Makanan bukan Apa makanan, makanannya apa? bukan pack, Ya, bukan pack masalahnya bukan, enggak, makanannya. makanan basah. Itu yang susah untuk Nggak bisa dijual. itu sama mereka. Tapi problemnya nggak bisa scalable. Nggak bisa scale. Lah Nggak bisa iya. scalable di situ. Ini orang makanan nih. Guyonan dulu nih. gitu loh. Serius banget ya. Jadi ngeri gitu loh. Kalau apa? Thailand udah jelas. Thailand jelas. Loh, India kalau kita ngelihat, kalau mau belajar startup tentang agrobisnis, India itu mengerikan. Thailand sama India itu luar biasa. Sebenarnya tinggal copy aja tuh kalau mau apa namanya tentang startup agrobisnis. Kita kemarin sempat analisa, ya banyak banget kelautan, pertanian darat, apa perikanan darat, perikanan laut, dan sejenisnya. Kita di situ. Perikanan dan sejenisnya. Itu potensi kita di situ. Cuman apa? Saya tanya, berapa gelintir startup yang ada ngurusin di pertanian sama perikanan? Teman-teman yang hebat adalah Gibran dengan Ivistri, apa namanya Kang Senjaya di apa namanya iGrow, Ivan di Tanihub. Tapi itu sekarang dibeli sama venture kapitalis lagi. Nah, itu lagi yang karena mereka yang bisa itu bos. Ya, Di situ. harusnya kita berwakaf bersama-sama. Nah, jadi kalaupun mau pengen sebetulnya yang plat-plat merah dulu lah kumpulkan duitnya itu Iya. itulah di situ. Nah, Iya. kemudian yang kedua, pernah dengar nggak ada startup logistik di Indonesia? Padahal problemnya kan logistik di Indonesia. Ada beberapa sih. Ada beberapa, tapi scale nggak? Nggak. Mana yang lokal? Yang Sebutin. lokal ada satu asing dari Malaysia masuk, saya tahu satu. Nih ya, sebutin startup logistik. Ninja Van, Apa? Ninja Van, ya Ninja Van. Delivery, Ya. GoGo Van akan masuk Iya. semua. Yang Indonesia mana? Cuman shipper.id doang, sama Iruna, ya kan? Dari situ. Tapi apa? Scale-nya kecil. Kalau Gojek sama itu nggak bisa masuk. Itu kan ada mereka Dia kan ada bukan shipment logistik. juga. Ya, mereka Lazada yang logistik. ada, Lazada punya. mereka ini. Nah, Lazada punya sendiri di situ. Nah, kan kita punya problem di logistik. Nggak ada, bahkan nggak ada growth apa namanya kita ngomongin tentang apa startup day atau kemudian whatever bikin hackathon untuk logistik. Nah, ini kemarin minggu lalu di Asosiasi Logistik saya lagi berdiskusi pengen dengan teman-teman di Telkom MDI bikin dong kita hackathon buat logistik karena ini problemnya Indonesia loh. Kenapa? Lu mau kita kalau nggak sekarang atau ya udah nanti orang itu yang datang lagi tuh. Dari itu. Ngomong sama Telkom susah. Jadi Banget. Kan salah gitu. jadi yang apa namanya? Kita belum ngomongin tentang big data Aku yang ngomong. nantinya. Nggak lah sebelah Mas. AI, cloud,
Itu kan augmented reality. Nanti kan ke depan begitu tuh. Waduh, terus piye gitu loh. Nah, Habis. saya pengennya apa? Yuk kita ketemu di sini berkumpul kemarin itu kan cita-citanya pengen apa komunitas semua Iya. jenderal-jenderalnya UKM ini berkumpul apa mendeklarasikan darurat UKM deh gitu loh. Atau revolusi UKM dari yang tadinya insentif dikonsumsi menjadi ke produksi. Contoh teman-teman nyari channel tuh gampang loh. Udah belajar kan dulu kan dikasih 2,5 juta dibukain online. 1 juta domain.id gitu loh. Buang duit. Sok mana hasilnya kan gitu loh. Nah, Sebagian ada yang jalan. yang mau maintain Ada siapa? yang jalan. Sebagian ada yang jalan. Ya, sebagian kemudian kecil ada banget yang- lah, nggak mungkin tapi gede. kan, cuman kalau seandainya uang itu dimasukkan ke level produksi, Iya. Tapi nggak besar juga uangnya Pak. Nilainya. Nominalnya nggak besar juga. ya. Tapi kalau seandainya kita ngurusin UKM itu ada 8 kementerian dan lembaga yang ngurusin UKM loh. Itunya duitnya gede kalau dikumpulin. Lebih kalau dengan lembaga dengan BUMN. Lebih. Ya, saya hanya bicara di level kementerian. Kementerian itu ada 8. Nah, itu duitnya akeh pas. Tapi apa? Nggak ada satupun payungnya yang karena apa masing-masing bikin sendiri. Ada lokomotif Iya. ngomong aja. Dan itu kalau di duit yang dikumpulkan nggak masuk itu sebenarnya bisa. Nah sekarang pertanyaannya apa? Ada missing link antara komunitas UKM yang di lapangan yang memang betul-betul practitioner UKM dengan pemerintahan. Oh iya. Yang ngajuin proposal ke pemerintah. Nah yang banyak itu adalah sekarang apa? Middleman nih. Iya. Gitu lah. Orang proyek. kepentingannya. Iya. Nah, makanya pengen sebetulnya mimpi kenapa Ini tokoh-tokoh nih keren nih ya. ya makanya berharap sebenarnya berkumpulnya para jenderal UKM ini mulai apa namanya menurut saya harus sudah mulai merumuskan bagaimana gerakan ini bisa kemudian bersama-sama masuk ke ranahnya ke regulatori untuk merubah kebijakan yang tadinya pro insentif konsumsi base menjadi production base dan kita menjadi masukan memberikan masukan pada mereka dan kemudian juga kawal itu contoh paling gampang pada saat kita batik diakui sebagai heritage dunia diwajibkan pakai batik setiap hari apa peningkatan industri batik naik termasuk UKM walaupun Cina juga menikmati juga Iya, kan gitu. kopian Cina. Tapi paling tidak UKM-nya Iya. UKM-nya tapi paling tidak UKM-nya naik di situ. Nah, menurut saya tinggal gerakan-gerakan ini yang bisa kita lakukan apa? Melawan dengan kapitalis sudah nggak bisa, Mas. Ya. Duitnya udah terlalu besar. Regulasi gitu. Tapi regulasi ya, tapi kalaupun seandainya regulasi tidak bisa diandalkan dan diharapkan, ayo kita melakukan gerakan-gerakan Betul. semacam Iya. ini. Daripada kita bergantung sama yang di atas nanti Iya. melakukan. Betul. Tapi Mas, gerakan regulasi pun harus tetap dari pemerintahan harus ada ya. Harus ada. Makanya gerak di pemerintah. makanya menurut Harus ada yang ngawal. saya Iya. kita juga harus merapat juga gitu. Jangan middleman calo-calo ini nih. Iya, Gitu. Jangan iya. udah penting loh. Sebetulnya kalau kita ini kan piramidanya ini terlalu lancip ya. Jadi di atas semua ini yang besar sekali, yang di bawah ini nggak ada sama sekali. Nah ini kan kita harus melandaikan piramida sebetulnya kan. Caranya kan melandaikan piramida ini sebetulnya yang paling benar adalah yang besar meninsentif yang kecil. Nah ini pakai aturan-aturan seperti misalkan kayak rokok. Persentasinya dari awal misalnya rokok yang konsumsinya sekian juta batang 45%, makin kecil produksinya 35%, makin kecil lagi. Itu sangat betul, Pak. Di Cina itu ada mekanisme begini untuk di marketplace. Jadi kawan-kawan yang disubsidi produksinya nih, Mas. Ya, di-incentivize produksinya. Kamu bikin produk, dinaikin kemudian di platform marketplace di Cina. Ketika dia volumenya naik dan meningkatkan GMV atau revenue-nya dari marketplace tersebut, maka dia akan dikasih insentif tambahan. Di UKM-nya itu. Nah, itu bisa sebenarnya mekanisme itu sudah berjalan nanti kita tinggal ngopi cuman masalahnya kan iki dua sopo dan sopo yang jalanin gitu dan siapa yang kontrol di situ nah ini yang jadi problematika gitu loh nah contoh problemnya saya di industri fintech deh gitu loh peer to peer saya pernah bercandaan begini jangan-jangan teman-teman di fintech ini yang ngasih peer to peer lending itu
adalah sebuah platform yang melegitimasi rentenir. rentenir. Iya. Gitu loh. Betul. Ya kan? Sudah kejadian. Jadi Terus mahal pakai syariah kan? lagi. Gitu. Tapi fix. Sama dengan pada saat kemudian kita di lembaga lelang Iya, atau iya, kemudian tender. Iya. Ya kan? Jangan-jangan gara-gara digital itu sebetulnya melegalisasi untuk mencari supplier yang mahal. Iya. Yang penting udah melalui prosedur itu Iya, kan iya, gitu. iya, betul. Nah, ini yang menjadi permasalahan lagi kan gitu. Tapi fintech sudah peer to peer lending itu sudah banyak membantu juga, itu definitely betul. Nah, tinggal bagaimana ini mengoptimalisasikan agar benefitnya baik. Sebenarnya dibuat kalau ya semacam itu tadi Mas, ketika kita bisa itu kan crowd gitu kan. Crowdnya tapi kan lebih cenderung, kalau saya sih lebih setuju ke namanya wakaf ya. Jadi nanti kalau ada keuntungan ya balik lagi ke tempat masyarakat lagi gitu kan. Iya, wakaf. Jadi soalnya gini, kalau nanti bicara masalah crowd untuk permodalan ya, terus kemudian nanti mengharapkan balik lagi, nanti jadi keributan di situ kan. Pasalnya juga bisa jadi pasal pidana juga. Tapi kalau orang wakaf kan sudah tidak ada kan gitu. Ya selesai ya gitu aja. Tapi nanti kalau ada keuntungan, jadi yang menguasai itu lembaga nadirnya. Lembaga nadir itu sendiri seperti kayak manajemen investasi itu sendiri kan. Pertanyaan saya Mas, Alipay sebentar lagi kan masuk nih, sudah masuk sebetulnya, sudah masuk ya. Bahayanya Alipay ini seperti apa Mas? Ya kalau seandainya payment udah dipegang oleh satu lembaga ya selesai sebetulnya kuasai semuanya. Jadi Apa saja Mas kira-kira buat teman-teman yang awam nih biar mengerti gitu loh. yang pasti kan, nah ini yang cilaka gitu loh. Sekarang kayak di Cina aja kan sekarang bayar itu kalau nggak Alipay pakai WeChat Pay. Iya. Betul. Even perbankannya aja juga kelenger kan gitu Iya. di situ. Nah, sekarang Alipay teman-teman itu kan mulai masuk mengikuti irama bagaimana pergerakan teman-teman dari orang Cina itu berada di Indonesia Betul. atau bisnis di Indonesia. Contoh, kenapa kemudian mereka sekarang gesit banget bukan lewat Jakarta tapi lewatnya ke Bali. Karena turisnya di Sudah Bali biasa. saat ini sudah nomor satunya itu adalah yang dari Cina. Iya. Dan semua ekosistemnya tourism di Bali itu sudah ngikutin membuat infrastruktur untuk Cina. Iya. Otomatis termasuk masuk mau nggak mau Alipay. Alipay masuknya akan lewat dari sana, Iya, betul. dari situ. Nah, jadi ini yang jadi problem, bukan problem, ini menjadi challenge gitu loh, bahwa kemudian apakah kemudian ada payments gateway atau fintech Indonesia yang bisa kemudian menjadi lokal partnernya mereka. Sebenarnya mereka nggak usah masuk tapi menjadi partner, tapi mereka menggunakan kita. Problemnya kan karena nggak ada Betul, juga betul, gitu. betul. Ininya Ibu kan nggak gitu. bisa Iya. ibu. Nah, IPmu harusnya bisa lah. Sekarang masih waktu repot lah. Nanti aku dikira pro Cina kan. Nah, sebenarnya kan kayak bicara masalah kayak yang simple ya. Ini yang sekarang kita sangat dipaksa banget itu kan sebenarnya kan tol. Ya, itu kalau e-tol aja di online kan, ya dalam arti harus kan gini, nalarnya kan orang yang pakai mobil itu biasanya pakai seluler pakai handphone smartphone kan begitu. Iya. Nah, pakai smartphone itu kan bisa di online kan saja. Ya, tidak usah kita bahkan ngisi top up physically seperti gitu kan, di online kan saja sudah selesai kita bayar e-tol aja pakai fitur payment. Nah, seperti yang kemarin pernah saya tulis kan, itu kan bahwa kita ini tinggal gini kan, kalau misalnya jadi pemerintah itu konsolidasi dari bank plat merah semuanya untuk membuat e-wallet bersama. Dari e-wallet tersebut terus di-push ke tempat channel-channel distribusinya yang pemerintah lagi, seperti jasa marga, parkir, ya, listrik, air, telepon. Betul kan? Nah, ini kan udah menguasai hajat itu orang banyak, udah cukup nih. Ini kalau seperti gini berarti kan fitur payment Indonesia sudah punya jelasan itu kan. Ya. Nah, dan National Payment Gateway. begitu Alibaba masuk gak benar-benar diperlukan banget karena mereka sudah menguasai pasar terbesar kan begitu kan. Iya nggak Mas? Betul. Ini Mas jadi pembisiknya kan di itu pemerintah. Ya. Ya, memang betul. Cuman kan kemudian ketika bicara tentang industri teknologi dan digital ini kan perjalanannya cepat sekali. Sehingga problematikanya kita belum mikir mereka udah Eksekusi. Iya. udah eksekusi, mereka udah di mana, udah nyampe mana kan gitu di situ. Karena masalahnya mereka udah lebih dulu ada daripada kita. Udah gitu kemudian Pak, mereka masuk ke dalam ekosistem primary-nya dulu, e-commerce-nya, tourism-nya dan Iya. sejenisnya. Sehingga apa? Market dan demand-nya ada Betul. di situ. Sehingga apa pada saatnya contoh misalnya kayak gini, ini yang konsep logiknya kan begini. Contoh misalnya Gojek Yes pada saat didesain kemudian kan aturan roda 2 tuh belum ada Ya. Iya. di awalnya. Masuk dulu
Akhirnya kan sekarang ribut beberapa daerah memblokir. Tapi setelah begitu besar sekali Gojek, akhirnya Pak, yang membantu untuk melindungi dan melawan yang ngeblokir itu adalah masyarakat, karena masyarakat sudah menikmati, sudah menjadi kebutuhan kan gitu loh. Sekarang pertanyaannya begini gitu loh, sama kan Mas? Kalau kemudian yang sudah menikmati begitu banyak dari teman-teman dari luar itu yang memiliki di Indonesia dan masyarakat Indonesia menikmati, dan kemudian ketika diblokir akan marah kan masyarakat. Contoh paling gampang selain Gojek, pada saat import borongan diblokir kemarin, teman-teman yang reseller barang Cina kan pada ngambek, karena sudah menikmati hidupnya di situ kan gitu, iya kan di situ. Nah, apakah akan begitu nanti terus? Gitu. Nah, kalau gitu ya kita. Tapi menurut saya, ya kita fokus kepada core-nya 3-5 tahun ke depan itu production center. Iya, betul. Karena cuman itu. Besok marketplace-nya apapun Mas, mau lokal mau internasional, kalau produknya kita kuat, kita akan menang di produk. Sudahlah, nggak usah ngelawan lagi bikin marketplace tandingan. Betul kok yang dibilang Jokowi itu benar, nggak usah dibikin lagi karena udah berat gitu. Tapi kita cari core yang lain. Karena Pak, Supply chain saya. marketplace itu, pasar itu butuh barang. Itu udah kepastian. Tapi jangan jualannya di marketplace lagi, Mas. Boleh aja kalau mau bikin, tapi maksud saya ketika kemudian memang kita produknya juga kita udah kuasain, kan kita bisa boycott. Contoh misalnya kayak gini, pada saya kerja di Nestle. Nestle ketika digabung grupnya melawan, saya sebutnya Carrefour, kayak gitu. Kalau Nestle boycott di Carrefour itu 20% revenue-nya ini, akhirnya nyembah dia, gitu loh. Mungkin kalau dibalik seperti ini, Mas. Loh, jangan kita melawan marketplace mereka. Loh, marketplace yang barusan masuk aja, ya kita nggak bisa ngelawan. Apalagi produksi Cina yang sudah jelas-jelas gede, kita nggak bisa ngelawan lagi gitu. Itunya makanya problematikanya. Pemerintah kan harus memilih, Mas. Iya. Pasti akan dulu industrinya mana. Jadi mana di situ. Nah, ini yang harus kita sama-sama bawa ke pemerintah. Ini loh, pemerintah di daerah ini tuh sebenarnya unggulannya ini. Iya. Sebenarnya nggak usah banyak kok. Saya waktu kemarin ke Padang kan teman-teman TDA saya bilang, Mas, 5 aja kategori. Saya bilang masing-masing 5 itu kategori yang unggulan di Padang, bikin 2 success story, bikin template di situ. Nggak usah kita pengen mensukseskan semuanya, berat lah di situ. Jadi menurut saya tentu ada keseimbangan antara kalau memang kita masih butuh waktu untuk menyiapkan, proteksi harus diminta, ya kan? Yang bisa proteksi siapa? Cuma pemerintah loh. Pemerintah doang. Iya. Gitu. Makanya harus kolaborasi ini harus berjalan. Kita nggak bisa menjauh juga dari pemerintah, karena yang bisa memproteksi hanya pemerintah. Kalau mau diproteksi bukannya harusnya marketplace tutup duluan semuanya aja, Mas, dari mereka. Ini masih di angka 10% dari total belanja retail kan? Problematikanya adalah sekarang apa? Kita akan melawan begitu banyak yang sudah menikmati ini di masyarakat. Nah, kan balik lagi itu di angka 10% Mas Yan. Sama ini balik lagi ke tempatnya zaman. Sebetulnya gini. Ada nggak sih kawan-kawan marketplace yang lokal, kalau kita mau dikotomi lokal dan tidak lokal? Iya. Di situ. Iya, sebetulnya yang ada plat merah belanja, walaupun ada eBay-nya, saya pikir kalau digedein kan sebetulnya masih ada plat merah. Iya. Gitu, di situ. Problemnya kan kemudian apa? Nggak cukup bisa bersaing juga kan gitu di situ. Nah, ini yang menjadi permasalahan gitu. Nah, kalau menurut saya marketplace sudah tumbuh, biarkan, disitulah proses pembelajaran masyarakat masuk ke online. Tapi apa? Satu-satunya cara saat ini ya kalau kita mau menguasai, mau jadi tuan rumah, produknya yang kita kuasai. Iya. Soalnya produk itu, Mas, bicara masalah produksi itu PR yang cukup berat banget, bicara masalah kultur. Yes. Ya kan? Pada saat kita bicara, soalnya gini, ya ini karena kita kan di lapangan ya. Jadi teman-teman itu begitu nanti mau scale up itu kan mesti ribetnya itu mereka di masalah kualitas. Yes. Nah, kualitas itu berarti kita mau nanti menahi standarisasi mereka, produksi mereka, itu nanti dikultur lagi baliknya. Dalam arti apa? Behaviornya mereka itu loh. Ya, karakternya mereka dasarnya itu loh. Merubah dari pedagang menjadi produser itu memang challenging. Iya, tapi kan gini, sebenarnya ada yang sekarang itu belum
yang orang lain pikirkan. Saya kemudian Mas Keke itu lagi memikirkan visi nomor 3-nya di feeder itu adalah kita ingin membangun ekonomi sharing platform untuk di back end. Ji mau cari eksklusif Mas. Oke. Halo Mas Bro. Aku kayak ngecehin sampean. Kan? Pada kumpul semua nih, kumpul. Hah? Oh, Mas Jamil. Ketuanya udah datang tuh ketuanya. Ada mau masak. Ngisi apa? Aku bisa, Mas. Iya. Bisa. Mau kita kesini dulu nyaman. Kamu makan. Sampai lanjut aja. Lanjut. Silakan makan dulu, silakan. Lanjut Pak Ari. Jadi kalau seandainya kita lanjutin ya, kalau seandainya kita ngomongin tentang apa yang harus difokuskan, bikin di ekonomi sharing untuk UKM di back end. Apa? Contoh misalnya di manufacturing economy sharing platform. Jadi contoh misalnya kayak gini, itu nggak ada yang mikirin loh. Saya setuju tuh. Sebenarnya serasa food itu ekonomi sharing manufacturing. Jadi contoh, cari pabrik-pabrik Iya. yang kategori-kategori tertentu dan di sharing. Contoh misalnya kayak Betul. Bagus tuh. salah satu pabrik garment muslim kategori di Bandung terbesar kan ngumpul semua di Bandung tuh yang Iya, gede-gede tuh. Ya kan? Saban hari kan brandnya dia revenue-nya tergerogoti sama individual brand, karena in the future individual brand itu akan mudah muncul di situ. Karena apa? Jualan besok itu semakin murah dan semakin mudah dan gratis cara berjualannya. Tapi masalahnya punya produk apa nggak? Nah, nggak punya produk berarti ngambil produk dari Cina di situ. Nah, mereka teman-teman di korporasi manufacturer ini akan turun terus. Unit usage utilisasi factory-nya di situ. Iya. Nah, ketika ini turun, kalau dia mau masuk kepada subsidi silang tadi, maka mereka harus bikin ekonomi platform, ekonomi sharing. Teman-teman UKM yang nanti brandnya naik, mau scale up, datang ke pabrik ini. Pakai pabrik itu. Sebenarnya barterannya cuma simpel. Di dunia ini sudah common terjadi bahwa kemudian Hadi Kuncoro brand Muslim fashionnya gitu loh, manufactured by let's say Serasa gitu loh, pabriknya Serasa. Udah kapan itu? Problematikanya kan ya OEM. nggak paham tentang bicara begini kan. Betul. Outsourcing manajemen teman-teman UKM nggak ngerti gitu, insourcing model lebih nggak ngerti lagi kan gitu loh. Nah, hal-hal ini yang harus sudah mulai masuk ke sana. Iya. Di situ. Contoh yang kedua adalah ekonomi sharing packaging. Iya. Yang membunuh UKM itu kan packaging. Ketika naik, Packagingnya biasa packagingnya aja. MOQ. Iya. Bukan. Untuk beli aja nggak bisa kan ada. Iya. Untuk beli packaging ada MOQ-nya. Betul. Akhirnya dia ujungnya apa? Funding, nggak punya duit. Di situ. Akhirnya apa? Datang lagi ke fintech yang dilegitimasi Minta sebagai bikin rentenir kan rentenir, gitu. untuk bikin packaging. Untuk duitnya packaging. Ketika ada beli kemudian minimum 50.000 sheet paper gitu, karton, Mahal harganya. ternyata akhirnya kontraknya habis gitu nggak ada gitu loh, mati lagi kan dia gitu. Nah, dua ini sebetulnya yang menjadi challenge untuk di level produksi. Nggak ada yang mikirin logistik, nggak ada yang mikirin di situ. Nah, plus yang supporting, tapi core apa? Paten, bikin PT Itu juga lama lagi ya prosesnya kan? dan mahal. Nah, teman-teman ini kan juga mikirnya kan kecil mulu kan gitu loh. Mau ke luar negeri gimana om PT-nya nggak ada. Ya. Di situ. Nah, terus kemudian apa? Bikin hak patennya, branding hak patennya dan sejenisnya. Nah, ini yang harus kita, menurut saya sudahlah, marketplace itu udah nggak bisa kita tempur lagi, udah kapitalis semua di sana gitu loh. Kalau usah masuk sana lah. Jangan masuk sana, mati lah kita. Kecuali kita punya berapa triliun duitnya, Iya. Mas Rosian? 50 triliun untuk melawan? Iya, benar. Itu punya duit 50 triliun, lu maunya aja nggak punya gitu. Maunya nggak ada. Ya kan? Belum tentu menang ya. Belum tentu menang. Tapi sebenarnya bisa kalau kita IP atau apa kan bisa sih. Nggak bisa Pak, nggak segampang itu blokir Gini, IP di Pak. dunia ini sekarang udah nggak bisa lagi Nggak bisa blokir-blokiran. blokir-blokiran. Di situ. Udah nggak bisa. Susah lah, jangan terlalu melindungi proteksi terlalu banyak, akhirnya manja. Manja. Iya, dimusuhin orang banyak kalau kita blokir IP soalnya gitu. Tapi Cina melakukan itu. Cina melakukan itu loh. Untuk pertama kalinya. Karena dia komunis pak. Tapi kalau Ada bagusnya juga Enggak, komunis. karena gitu. gini Pada Pak, saat dia Cina cuma melakukan ada itu. satu gateway-nya, Oh, iya, kalau misalnya iya. Telekom. Iya. Sedangkan kalau kita internet yang
kita gitu. tuh banyak Pak gitu. Nggak masalah, sebetulnya kita yang penting yang punya negara dulu diblokir aja. Yang lain kalau memang dia mau usaha Nggak bisa Pak, nggak bisa. Internet kita tuh modelnya beda Pak. Sistem internet kita beda Gini, sekali. pertimbangannya itu berat lah. Ketika kita mau proteksi dan sejenisnya, kita itu masyarakat sudah menjadi masyarakat dunia. Ya, bisa. Agak susah. Pergaulan. Tapi problem core-nya itu harus root-nya itu ditemukan. Yang sekarang nggak dipikirkan itu tadi rubah insentifnya dari konsumsi Menjadi ke produksi. dan awasi ini dan berikan program dan awasi ini. produksinya juga harus dipetakan lagi mana yang unggul, yaitu secara keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif advantage sama komparatif Makanya advantage-nya harus jelas. pertanyaannya kan simpel gitu. Ada nggak bangsa ini kayak Thailand bisa menyebutkan diri dari 10 tahun yang lalu? Iya, Thailand menyatakan 10 langsung. tahun yang lalu tuh udah menyatakan diri. Saya mau fokus di bisnis, Ya. otomotif dan Belum pariwisata. ada Pak. Kita nggak ada. Indonesia Kita ini sudah punya tren tapi nggak dilaksanakan gitu. Bingung. Belum ada Pengen Pak. semua. Kebanyakan kita Pak, pengen semua. Nah, Harusnya ada balita ya. di situ. Iya. Ada pelita. Ada Orba ini. Kemarin itu kita bercandaan lucu nih. Dari sisi SDM kan akhirnya ada 20 list di dunia ini yang professional certification talent kekuatan di masing-masing negara. Nah, kayak Filipina itu kekuatannya ada di nursing. Di situ. Karena dia yang professional certification apa dan sebagainya, perawat itu dia kuat sekali. Jadi cantik Pak. Enggak juga. Bukan Bencong, itu. bencong. Dua orang ini bilang nggak juga nih. Cantik itu. Mancing. Jadi saya juga awalnya nggak tahu. Jadi ada kawan itu dia baca risetnya dan itu ternyata di laporan dunia itu muncul. Tahu nggak Indonesia itu talent yang paling hebatnya itu apa kekuatannya? Babu. Tidak, bukan. Nggak yang profesional. Profesional. Apa coba? Nggak ada yang tahu kan? Terapis. Oh. Tanpa pijet orang orang. Ternyata kekuatan Indonesia Terapis itu pijat terapis. maksudnya? Pijit Pak. Ya macam-macam terapis itu bukan cuma pijit kan? Ada pijit, ada kemudian segala macam treatment. Bekam. treatment. Ya, Oh iya. All everything terapis. Coba bayangkan kalau kita fokus di situ, industri ekosistemnya kan besar. Herbal, Iya, segala macam spa, dan Indonesia kan kuat. Sekarang pertanyaannya kenapa nggak ada yang mikirin khusus itu aja dulu gitu. Fran bisa mikirin tuh. Nggak harus bisa. Dan berikan Tapi itu bisa berikan dibentuk. insentif Itu insentif. masih bisa dibentuk. Masih bisa dibentuk. Makanya pemerintahnya memang punya concern yang sama. Saya pikir bukan hanya pemerintahnya saja. Masyarakat. Masyarakat Kita di sini ini makanya hari ini itu kan kemarin cita-citanya ayo dong teman-teman UKM juga jangan jauh dari pemerintah juga. Ya, nggak bisa langsung oversight dia nggak masuk. Ya kan gitu loh. Jadi Mas Keke ini juga jangan galak-galak juga. Galak, Mengambil galak, keputusan. galak. Makanya karena ada dia. Ini mumpung di sini kan. Gitu. Beliau ini kan ketuanya. Harus bisa bisikin dulu. Tapi yang gara-gara itu perlu juga. Perlu. Harus ada yang beda. Betul. Untuk memberikan shock terapi betul. Betul. Untuk mengingatkan betul. Enggak. Saya galak biar Mas Rosian ngomong ke teman-temannya. Tapi memang betul. Jadi tetap harus ada yang galak, harus ada yang Betul. Kita perannya masing-masing. Kita Perannya nggak boleh masing-masing. sama. nggak boleh ya. Ini Betul. nggak boleh sama. Kalau aku baik-baik aja, Mas Rosian nggak ngomong sama temennya. Kita tidak sama, Kita tapi kerjasama. kita kerjasama. Oh, Benar iya. juga, Iya, ya, benar. benar juga Betul. gitu. Asal jangan baper. Ya, Itu aja. Gitu. Ketika ada yang kenceng, baper sebelahnya. Ketika kemudian ini dibalas, ini yang baper keluar. Kan gitu. Mas Rosian ini kan orangnya baik, ya kan? Baik, menerima ini semuanya. Saking baiknya, orang akan menerima, Mas Rosian santai kan sih, lalu kan pelan gitu kan. Dengan harapan, Mas, kalau gitu kan, dia kan ngomong temennya sebelahnya. Dan, kan gitu kan. Dan ini suatu komandan. Gembol lah ya. Dan, Ya, bukan gan ya, bukan gan ya. Juragan itu. kan ada bed. Pak Ketum, kan kurang ajar Pak. Lalu kan akhirnya. Satu mukulin, satu gas. Kombinasi di sini udah baik. Ada Mas Jaya kemarin dengan si merah. Si merah. Kan kita tetap harus mengingatkan kok, Benar. ya kan di situ. Cuman ya udah gimana caranya kini secara sistemik
formal dan non formal itu kita punya konstruksi yang bisa membangun gitu loh. Kalau menurut saya Pak, yang ini ngomong sendiri, yang ini ngomong jalan sendiri, Iya. nggak nyambung semua. Harus ada skenario besarnya. Kalau saya suka jalan sama Fran, Pak. makanya kemarin kan saya mengusulkan kan gitu loh. Ayo hari ini kita deklarkan kemudian darurat UKM gitu, atau revolusinya UKM ke kawan-kawan di bawah dan kemudian ajak pemerintah mumpung ada Mas Rosihan juga kan. Nah ini mumpung ada Mas Rosian, aku ingat banget pas kita meeting Mas awal itu Mas ya berdua. Orang Mas meeting pertama. yang berdua. Kencan berdua tuh kencan. Ngono ya. Berdua itu kencan. Meeting. Kalau meeting itu berempat. Aku setuju sebenarnya itu kata kuncinya. Kita bagaimana membentuk ekosistem kayak semacam kayak kita memiliki MOU tapi beneran yang itu merah putih ya. Bukan cuma yang merah putih oportunis sementara gitu loh. Ya kan? Nah, jadi kalau pun disumpah nanti kalau begitu dia nanti membelot gitu kan, terus dijual ke venture capital gitu, ya, uploadin barengan gitu. Kan gitu. Jadi membentuk ekosistem merah putih. Contoh sederhana, misalkan katakanlah nanti feeder ada overlapping sedikit dengan Yo Business. Buat aku nggak menjadi masalah. Wong masuknya sama-sama kita. Ya enggak? Jadi ada Rezeki Nah masing-masing. betul, dan juga kan ini kan kuenya gede banget. 250 juta. Nah daripada dimakan sama luar, dimakan sama temen sendiri gitu kan ya. Itu suapan enak. nah, makan ojo sampai ada. Nah itu buat saya begitu Mas. Aku karo muridmu ya, Pak. Oh iya. Live loh ini live loh. Live. Yang mana? Muridnya yang mana, Mas J? Live lo ini. Salahnya enak. Mbak Silvi itu loh. Ya Mas Rosian. Ini direkam loh. Menurut aku Mas Rosian ya itu yang cukup mendesak tuh ya gitu. Kita udah kumpul di sini. Ayo kita buat kesepakatan kan kelebihannya di mana masing-masing ya. Yuk kita bisa integrasikan di mana masing-masing. Aku juga setuju kok begitu kok. Ayo misalkan aku sebenarnya udah bolak-balik ngomong sama ini loh. Tak omongin Mas, masalah IP-mu ayo kapan tuh benar-benar siap gitu kan. Karena buat saya itu malah justru IP-mu ini yang nanti kan bisa kita tonjolkan untuk itu sabang toh kan jadi Muridmu sih. Loh. jadi itu ya contoh begitu kan. Kalau bisa tadi itu Mas punya kelebihan di masing-masing gitu kan, tidak kita ngambilin justru malah kita ini nanti jadi konglomerasi sendiri. Jangan begitu gitu loh ya, kita justru kolaborasi bersama-sama kan. Jadi maksudnya apa, yuk kelebihan si apa di mana ini ada Fikri dikirim email, yuk kita pakai dia. Saya juga ngomong gitu kok. Loh ini Fikri ini dulu kan ibaratnya dari tempat saya terus keluar aja. Saya nggak benci, nggak ada. Mas saya bilang, Customer dia paling banyak dari saya kok. Mas saya bilang sama dia kan. Baru kemarin kontrak. Kemarin kontrak berapa ya kan? Iya, saya bilang sama dia. Sudah gini, Yubi pakai punyamu dan mana database Yubi kalau kamu mau pakai silakan. Saya bilang gitu malah. Ya enggak? Ibaratnya gini kan, kalau kita punya traffic 10.000, Mas punya traffic 10.000, Fikri punya traffic 10.000, ya Mas Rosian punya traffic 10.000, lah kita punya traffic nanti ratusan ribu kan Mas, gitu. Nah, nggak menutup kemungkinan loh Mas, kita menggeser traffic itu nggak perlu Google lagi, kan? Ya kan kita buat ekosistem sendiri gitu. Nah itu loh Mas, yang tak inginkan seperti itu. Tapi ngelepas ego itu nggak mudah, ya kan? Yang paling nggak gampang itu ngelepas ego kita. Nanti kita bilang wah, lo siapa, gua siapa. Makanya Mas, ini satu Mas. Sebelum dipotong ya, saya ngomong gini. Ini yang sedang kita bentuk. Kita Indonesia ini sebenarnya butuh satu. Musuhnya kapitalisme cuma satu, ketulusan. Itu yang kita susah untuk dilestarikan. Ketulusan itu aja. Saya makanya ngomong, ini di live ya, dan ini pegang perkataan saya. Waduh, ngomong dulu ya. Apa yang kita mulai? Ini insya Allah kita akan mewakafkan. Ya, saya lah, bukan kita. Saya akan mulai duluan. Saya akan wakafkan. Ya. Jadi dari 90% ya, kalau saham saya nggak sampai 90% sekarang, saya akan hanya sisakan 10% saham saya yang untuk anak istri, sisanya tak wakafkan. Ya. Luar biasa. Nah, Luar biasa. kalau kita sudah ngomong tak wakafkan begitu, maksudnya apa? Teman-teman nggak bisa ngejekin ngomong gini lagi. Wah nanti aku memperkaya masjid, nggak ada. Bahkan yang tadi yang 10% saja itu bentuknya pun juga tidak dalam bentuk saham utuh, tapi tak wakafkan lagi juga. Cuman nanti anak istriku nggak bisa jual saham itu ya, karena sudah dalam lembaga wakaf, hanya bisa menikmati hasilnya tok. Sisanya tak wakafkan untuk umat. Ya, nah ini sekarang dalam proses hal itu. Nah ini supaya buat apa? Nanti mendorong gerakan ya kebersamaan dan wakaf bersama. Ya, ini yang sedang kita garap tapi belum ketok palu karena dari Dewan Pengawas Syariah ini akan jadi proyek pertama untuk wakaf dalam ekonomi
digital nih, dalam aset digital itu loh. Itu yang peran saya di situ. Nah, ini aku cuma mau ngomong gitu. Dalam arti apa? Ayo, saya tidak punya kepentingan lain kecuali buat Indonesia aja, ya kan? Nanti kan karena kita wakafkan, jelas nanti kan masuknya kemana-kemana akan tahu kok. Wes gak akan ada yang kita sisakan kok. Ya. Nah, ayo seperti ini. Siap gak? Aku siap untuk gandengan sama Mas Rosian. Aku siap gandengan sama Mas Hadi, sama Mas Eke, sama Daniel. Mas Yusak. Kalau Daniel Insya Allah siap kalau dia mau. Kan? Pokoknya gini, kalau nanti sampai membelot tak jotosin itu aja. Kan? Sing belot-belot kita jotosin. Ya, oh, Ya. udah ngundang apa itu? Jotosin virtual. Jotosin virtual ya. Nggak, sebetulnya sangat bagus kayak di sini tadi full house gitu. Iya. Itu kan sebetulnya kalau yang datang ini saya yakin kan punya irisan, ada membernya bisnis tapi juga membernya apa namanya OEM, semuanya lah terkumpul, semua TDA dan semuanya ya, perusahaan online nasinya dan semua terkumpul gitu. Makanya ketika kemudian semua jenderal-jenderalnya hari ini ngumpul kan sebetulnya sebagian kan gitu. Sehingga menurut saya inilah tahap pertamanya kita. Bahkan bila perlu nanti kekuatannya kita buka begini. Kalau di level market channel, kita punya channel masing-masing. Bisnis punya channel. Ini UKM Ghost Lain punya channel dan sejenisnya. Tapi ingat, supplier-suppliernya belum tentu ada di masing-masing semua. Market kita gabungin untuk market. Betul. Gitu loh. Betul. Market kita. Tapi kemudian yang di keahlian-keahlian tertentu kita petakan. Misalnya OEM dengan Pak Budi Isman itu jagoan di manufacturing, di back end, di supply chain. Fokusnya itu bukan inspirasi lagi, Betul. tapi fokusnya hanya coaching dan mentoring untuk production, untuk supply chain, logistik dan sejenisnya. Tidak usah mikir auto start lagi mas. Oh iya. Dan kemudian kita lihat siapa yang kuat di inspirasi. Let's say di inspirasi misalnya TDA. Dan TDA di inspirasi. Setuju. Misalnya kayak gitu. Bagi lahan. Betul. Di mana lagi yang di teknologi siapa? Ada yang kemudian fokus lagi di hanya fokus di trading untuk pasar internasional misalnya kayak gitu. Ada fokus sendiri sehingga kemudian Ini calon menteri BUMN. nah ini yang sehingga apa? Semua itu nggak generalis. Akhirnya ketika generalis, average quality-nya hasilnya. Betul, setuju tuh. Nah ini yang sebenarnya kalau kita, tapi kan hari ini kemarin kan saya mendorongnya lebih kepada ya sok atau yuk kita tanda tangan MOU bersepakat bersama-sama semuanya bahwa sekarang kita deklarkan hari ini adalah Sumpah UKM. Iya, Sumpah Pemuda juga nih kan. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Pas UKM. 28. Sumpah UKM gitu ya. Nyumpahin Di situ pemuda ya. Kita tanda tanganin baru nanti ada itu kita petakan gitu loh. Masing-masing dan roadmap-nya kayak gimana. Sumpah Pemuda online. Ada memang kan hari ini juga saya pikir kita harus bikin satu pembicaraan yang sustain gitu. Ya dimulai sekarang ini mas, yaitu pembentukan ekosistem merah putih gitu kan. Ya nggak merah putih ya jangan dimasukin tuh. Ya. Dimasukin nanti sesi Mas Jai Maju diarahkan untuk bisa jadi deklarasi Ini bersama. mumpung ada masalah Besok dia besok. Besok nggak apa-apa kan bisa deklarasi. Hari ini Dengan hari ini aja dulu. yang hari ini apa yang hari ini? Deklar hari ini. kita bisa melakukan gini. Mas Rosihan ini punya kesempatan untuk memfasilitasi, mengundang semua pelaku UKM, komandan-komandannya ini di Kemenko sebetulnya kemarin sebenarnya udah karena apa? Nah aku udah diundang mas. Sampai nomor. Udah diwakili kalau Provokator. Jadi gini, Provokator. sekarang ini Bubar meetingnya. jadi sekarang ini ada informasi tentang UKM itu adalah melalui middleman. Middleman itu kayak gimana? Adalah satu misalnya Pak, kawan-kawan di marketplace itu juga kan mengelola UKM. Iya. Ya kan, sehingga data dan ininya melalui mereka. Jadi benar-benar bukan masalah calo, bukan di situ. Tapi belum pernah ada pendengar hearing yang langsung dari para UKM sebenarnya apa permasalahannya. Yes, selama di sana diwakili sama Mas Rosihan. Mas Rosihan sekarang wakil dari, tapi alangkah lebih indah kalau sebenarnya semua komandannya itu datang karena pasti akan difasilitasi gitu. Nah, Mas Rosihan
alangkah indah tuh. Ya jadi bukan cuma asosiasi yang Sewa. apa? Aku jane karo dhek mung goyang-guyu tok ya apa. Ae dhewe ku kenal ke zaman biyen Mas, ya toh. Dari dulu ya. Dari dulu ke zaman enggak enak itu Saya kan. ngerti. Terus aku itu baru sekarang sama dia gara-gara terus terang aja. Gara-gara Daniel. Dia kan terlalu lembek karo Daniel itu, Pak. Aku ngene, nek karo aku sama aku tuh bisa ngomong gini. Orang ngono, Mas. Kalau sama aku bisa gitu. Kalau sama Daniel gimana enaknya? Kan lu Pak aku. Jangkrik kanca wis kenal puyen ya. Karo aku orang ngono Mas. Sing karo Daniel Justru karena udah kenal Mas. makanya kan wah koyone iki carane ngene ya. Makanya saya bilang apapun akan ada keberpihakan. Nah, ini perannya masing-masing kan Waduh dilami gitu. perannya sebagai jin. Kalau menurut ini kita serahin ke Mas Jaya kan gitu loh. Jaya, sekarang keberpihakannya dia ditanyain aja kan. Sikapnya ya. Iya gitu. Kan punya kesempatan beliau menjadi fasilitator. Ya, setuju. Kenapa? Untuk ke Kemenko, Kementerian Perdagangan. Lu genah lah gitu. Dan beliau itu yang sangat sekarang didengar oleh kementerian, hampir semua kementerian. Mantap. Dirjen ya, sakti Pak ya. Peranan wanita juga. Ini saya nggak bohong, demi Allah. Baru semangat, demi Allah nih. Saya nggak bohong nih. Saya kasih tahu gitu. Sampai salah seorang dirjen yang harusnya Mas Rosian datang ke dirjen, itu dirjennya yang mau datang. Jangan, saya saja yang datang ke Mas Rosian. Saya ngeri kan ini. Mas Rosian ini makan apa? Kok ngeri Terus dari Mas Rosian gini. Ono keke dak. Rosak. Tapi emang ya kayak Mas Keke kan pas pagi-pagi telepon, wah, ya buat saya dengerin duluan ya. Begitu ya. Nah, cuman posting nggak harus posting juga kan. Nah, biar tapi Mas Keke posting, ya silakan, saya seneng gitu kan. Ngetek orang aku wis apa, pakai aja akunku di tag kan ya apa. Ya, bahasa gitu. Jadi ya itu bahasa bermain peran masing-masing. Ya kan nggak kan kita udah sama-sama dewasa. Lagian ini teman-teman kan semuanya pada pemimpin lah, pemimpin umat gitu kan. Jadi bukan orang kemarin sore retorika organisasi sebentar terus habis itu ribut-ribut baperan kan. Enggak kan? Ya buat saya juga termasuk Mas Daniel tuh pinter orangnya. Itu kan harus jadikan aset kita kan. Mungkin saya bilang gini loh, Mas, kebanyakan dari teman-teman ini belum tahu yang disebut kapitalis itu seperti apa. Makanya saya bilang, bibit-bibit kapitalis dalam darah kita. Kita nggak sadar sebenarnya kita ini kapitalis. Lalu saya aja dulu gitu kok. Loh saya itu ngarang buku The Power of Pepet kan saya tulisin juga. Ya, hutang itu mulia. Saya tulisin juga kalau bisa selama-lamanya amin hutang itu kan. Loh saya tulisin gitu. Ini kan perlu pemutihan. Kan dulu pas belum insaf. Ya kan? Dan buku Belum dapat hidayah. Ini kan The Power of The Power of Insaf. Aku ini ceritanya. Belum kembali Loh, saya tulis, loh Mas, aku itu kalau nggak ngomong gini, aku pasti ya, aku tuh ngelakonin duluan gitu loh. Nomor satu gitu duluan, aku nggak akan ngomong kalau nggak ngelakonin. Ya, nah, aku juga masih punya hutang belasan miliar. Ya masih ada juga gitu, makanya aku nggak berani ngomong riba-riba macam-macam gitu kan. Kenapa? Loh aku masih harus beresin duluan gitu loh sebelum saya nanti teriak-teriak tentang masalah anti riba. Ya kan begitu. Untuk kakek utangmu nek ngono ya. Ngono, iya. Makanya aku. Tapi asetnya lebih gede. Asetnya lebih gede juga dan jadi di minusin hutang tetap masih untung. Iya, gitu. iya. Nah, tapi balik ke sini lagi. Jadi buat saya memang itu buat saya kita perlu MOU kesepakatan pertama duluan untuk ayo kita punya kesepakatan untuk membangun ekosistem. Itu Mas Rosian yang ngomong duluan. Dan aku setuju banget itu, termasuk ekosistem permodalan. Kapan? Apa nih? Sebelum kenal Daniel atau sesudah? Jadi gini, Mas Rosian terapis kan? Oh, terapis. Terlalu vulgar gitu. Ya, jadi gitu. Menurut aku sih gitu kan. Ini ada Mas Bara sekarang kan. Jadi biar ayo kita mau MOU besok juga boleh, kesepakatan duluan lah istilahnya kan, kumpul besok sama-sama. Nah, kita dengerin aja Mas Rosiannya. Jujur loh Mas, iki jujur, ora usah sungkan. Oh iya bagus, aku juga belak-belakan nih. Mas Rosian kita posisikan bukan wali amanahnya TDA lo ya. Iya betul. Ini aset negara ini. Udah aset negara nih udah. Iya. Jangan ngomong TDA lagi dong. Kalau aku gini, Diposisikan atasannya Dirjen.
Setengah menteri berarti. Pak Adi, kalau aku pengen posisinya seperti yang dulu aja deh. Yang dulu. Nah, sebelum kenal industri e-commerce yang besar-besar, sebelum masuk ke ranah Tokopedia. Tapi dengan experience dan pemikirannya yang sekarang. Ya. Network yang sekarang. Jadi jangan mewakili industri. Ini kan backgroundnya industri, duit tok iki kan. Ayo Mas, monggo Mas. Yang dulu aja Mas. Oh kan? Itu ada 1.500 viewer. Ngeri. Enggak, jadi isunya apa sih aslinya? Isunya itu Yang di apa grup isu yang utamanya kemarin. itu? Oh, yang di grup kemarin. Produk lokal. Apalagi UKM IKM. Kapitalis. VOC itu siapa? Betul. VOC itu siapa itu sebenarnya? Jelas dulu. Itu keinginan terbesar saya datang ke sini. Mungkin tahu VOC sama. Begini sopo. Monggo Mas. Ngomong apa ya? Ngomong aja. Mas Ya jangan. Ya apa ya? Kita itu gini loh, apa ini? Kita tuh melihat sekarang itu terutama UKM, ekonomi digital. Itu ya harus komprehensif. Di semua kita bicara meja ini ya. Itu sudah ada pemain-pemain masing-masing. Nah, pemain-pemain itu pastilah semuanya ada tujuannya masing-masing. Kayak gitu ya. Nah, saya yang paling saya tekankan ke teman-teman. Kalau saya selalu mengambil posisi itu sintesa. Jadi kalau di dialektika itu ada tesa dan antitesa. Saya berusaha pada posisi sintesa. Karena bagaimanapun kalau itu kita bicarakan antara tesa dan antitesa terus, ya repot. Iya. Ini adalah minyak dan air kayak gitu loh. Kayak gitu. Nah, itu prinsip kalau bagi saya pribadi ya. Kayak gitu. Jadi makanya secara dialog, secara apa kita itu tidak perlu lah secara vulgar itu terus mengambil posisi itu selalu opposite. Ini ada tesa, ini antitesa terus enggak lah. Kita carilah sebuah sintesanya itu apa, karena sintesa itu pun nanti itu hadir masing-masing gitu loh. Sintesa ini kita ngambil untuk kepentingan UKM, sintesa ini untuk kepentingan mereka gitu. Pasti itu ada. Nah sekarang kita ngomong UKM ya. Kita pemain internet lama, bukan pemain baru lah. Mas Keke, kenal Mas Keke kan sejak zaman bikin Go Online di Solo kan, kayak gitu. Zaman gak enak lah. Tapi coba akui, UKM digital kita berkembang sejak tahun berapa? Sejak investasi masuk kan, sejak ada Zalora, sejak Hadi Kunchoro ada di Zalora kan. Iya, sejak dia. Tapi kan Vensa. Gitu loh. Sejak dia mengoperate uangnya Rocket untuk membesarkan internet di Indonesia loh, kayak gitu. Nah, itu apa? Itu wajar, itu perjalanan kayak gitu loh. Artinya apa? Artinya kita harus mengakui di satu sisi ada kapitalisme yang memang membesarkan industri ini. Lah kalau sudah besar loh terus kok kita ribut. Nah, justru yang kita cari adalah Assalamualaikum Coach. Lanjut loh, salaman dulu. Ini lagi di acaranya KSN-nya Bang Randy. Jadi kita kumpul-kumpul di sini para UKM, para startup ya, kawan startup yang pro UKM. Lanjut Mas. Ya, jadi kalau perspektifku clear. Ya, jadi di sana ada industri yang besar dan industri itu akan terus membesar. Perilakunya seperti apa? Gampang, kita udah lihat di Amerika perilakunya seperti apa. Keyword yang saya cari kalau googling di US adalah how to beat Amazon. Keluar semua strategi di situ how to beat Amazon itu karena suatu saat itu akan dicari menjadi keyword di Indonesia. Gitu, ketika nanti ada salah satu yang paling besar dan itu akan merubah tatanan ekonomi di satu negara, dan itu sudah terjadi kan di Amerika. Nah, supaya itu tidak terjadi kayak gitu, bagaimana kita itu melalui
berbagai forum masing-masing ya, itu dari awal menyadarkan para pelaku yang ada di industri ini, CEO yang sekarang itu ada di marketplace, CEO online retail besar, CEO marketplace, yuk kita introduce. Kalau ingin membesarkan industri, kepentingan nasional dong, kayak gitu. Pasti ada lah sintesanya antara kepentingan investor dan kepentingan nasional. Bagaimanapun itu yang membesarkan adalah orang-orang kita. Justru yang kalau yang memang murni dari luar, nah itu kita harus dalam kutip tanda kutip waspada. Tapi kalau kita tanya misalkan Jadi, kita tanya misalkan William, kita tanya misalkan Pak Kusumo, beli-beli lah seperti itu. Kalau kita dialog soal UKM, pemikirannya sama. Bagaimana membesarkan UKM kita gitu kan dengan berbagai cara untuk supaya menguasai platform. Kalau seperti mereka udah kecepit seperti itu Mas, dalam kecepit tapi oleh posisi dia selalu kecepit karena dia mesti harus bagaimana dia mencapai perimbangan untuk kepentingan investor dia develop di negeri ini dengan segala konsekuensinya. Dan untuk kepentingan investor itu selalu posisi CEO itu kan selalu kayak gitu, dan itu posisi yang sulit loh. Iya, makanya posisi yang sulit gitu. Nah, saya tidak jadi saya nggak meragukan. Contoh, saya nggak meragukan nasionalismenya mereka, anggap aja. Ya, misalkan kayak Zaki kan dia katakanlah sekarang nih kan dia kan dari dulu kan juga begitu berpikir untuk bagaimana tetap investornya Indonesia. Ternyata Indonesia pun dibeli sama asing juga. Kan lucu jadinya. Kan jadi kontras. Jadi menurut saya gini, kalau kita duduk pun sebagai melihat ya, memposisikan lah, coba bayangin sebagai pemerintah. Pemerintah itu berkewajiban nyari investasi masuk supaya apa? Supaya ada investasi, ada pertumbuhan perekonomian dan itu tidak mudah. Kayak gitu loh. Jadi pola-pola seperti ini kalau menurutku ya itu tidak bisa serta-merta terus kemudian kita teriak dari luar pagar kemudian terus dengan mudahnya mereka akan mengubah kebijakan. Tidak. Tidak, banyak sekali yang namanya kepentingan itu berdiri masing-masing. Nah, kalau menurut saya dalam posisi yang seperti itu, yang dilakukan adalah ya kita masuk untuk meluruskan hal sedikit. Nah, itu beberapa. Kalau mau bikin program UKM Go Online di level kementerian, gimana sih yang bagus? Ini loh yang bagus. Nah gitu. Yang harus dipakai channelnya siapa? Ini loh ada channel lokal, ini ada channel seperti itu. Sebatas itu sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau kita di luar, ya kita berkumpul di luar rame-rame antar komunitas, ya bentuklah sendiri dengan ekosistem sendiri, membesarlah sendiri ya gitu. Itu jauh lebih bagus. Tanpa perlu berteriak-teriak ke sana gitu loh. Karena apa? Karena kontraproduktif. Ini udah bagus di posisinya. Posisinya udah bagus. Teman-teman di sini yang dianggap di luar pagar ini udah mau pengen bersatu, plus kemudian ingin mulai merapat ke regulator. Karena bagaimanapun ketika meminta protection tetap harus regulator. Nah, tapi kita makanya saya mengusulkan Pak, harus memunculkan satu fokus tema di situ. Tema itu dalam artian tujuannya apa? Dan fokus goalnya apa yang menjadi fokus goalnya kita sementara. Nah ini yang kita nggak bisa hanya datang berkumpul dan ini. Jadi contoh misalnya gini. Kalau kita mau mengajukan tema, misalnya, tematiknya adalah bagaimana kita meminta gerakan ke pemerintah untuk mensupport dan diri kita sendiri dan meminta support dari pemerintah gerakan memindahkan insentif konsumsi ke produksi. Simple Pak. Gitu. Ya, gini. Kita itu berkomunitas sudah lama, ya. Kita itu sudah dewasa. Ini entrepreneur itu yang dekade kedua loh. Entrepreneur dekade pertama itu yang zaman franchise gitu ya. Ya, dekade sama utang. Franchise sama balapan utang kan gitu. Itu zaman itu entrepreneur dekade pertama. Entrepreneur dekade kedua ini entrepreneur digital. Kita itu udah dewasa. Di TDA sendiri, saya paling berteriak mulai saat ini TDA harus masuk ke kebijakan publik. Makanya di ADART kita ubah ada satu direktur kebijakan publik. Itu dulu yang harus kita buat. Kalau kita mau berkumpul, membentuk satu asosiasi komunitas entrepreneur atau apapun, lahirkan satu divisi kebijakan publik yang betul-betul orangnya itu day to day bisa mengawal teman-teman kepentingan UKM di bawah ini untuk bisa dealing dengan pemerintahan. Itu dulu. Kalau kebijakan publik itu sudah ada orangnya, sudah ada pokjanya, sudah ada task force-nya, itu langsung kita audiensi. Sekarang aja, kayak ini, Kementerian Perindustrian sudah menganggarkan anggaran 5 kali lipat dari tahun ini
untuk IKM. IKM Go Online. Wah, keren. Udah jelas. Sekarang aku tahu. Asal orangnya bener, jangan Nah, ngaco. Nah, pertanyaannya, harusnya kita yang berada di sana, Iya. mensupport dia, menjadi EO-nya dia, menjadi partnernya dia. Atau enggak, harusnya tapi kenapa mereka- kita nggak melakukan? Nah, saya gini Mas. Nah, kalau bicara masalah kenapa kita nggak melakukan? Karena kita nggak jago buat proposal nih Mas. Nah itu. Jadi gini, Kita selalu berada di luar Dan- pagar, Mas. saya pikir hari ini kita jangan berdebatnya di level itu lagi, kita udah sepaham. Ya udah. Justru konkret, makanya kalau kita mau Konkret. bersepakat kita gerakan kita ini baik buat negeri, maka sepakati MO-nya kita dan kita mulai membangun kayak apa? Apakah Iya, bentuknya iya. gerakan? Konkret saya tuh saya usulkan bikin kayak semacam forum advokasi UKM. Misalkan Iya atau boleh, entah apapun lah berani namanya. bersama Nah, untuk itu apapun mengawal, namanya. gitu, memproteksi dan lain. Nah, habis itu barulah kita mulai audiensi interaktif. Kita ke Kementerian KUKM, kita ke Kementerian Perindustrian, kita ke Kementerian Perdagangan. Supaya apa? Semua program yang di UKM itu kita yang ngawal. Nah gitu, itu yang saya lakukan. Itu yang saya lakukan, saya bilang ke teman-teman TDA. Saya masuk ke ranah kebijakan publik. Tolong teman-teman TDA bentuk Direktorat Kebijakan Publik. Supaya apa? Supaya kita mulai mewarnai kebijakan. Kalau selama ini kita di luar pagar bisa bikin event sebesar ini tanpa satupun campur tangan pemerintah, itu sudah kita lakukan. Tapi hasilnya apa? Kita selalu di luar pagar gitu loh. Nah itu, kayak gitu itu sebenarnya yang kurang strategik kalau menurut saya. Tapi memang tetap harus ada yang di luar pagar juga Mas. Pasti Mas. Kenapa ada. Mas? Kalau nanti kalau di pagar di bom kabeh, sini masih aman itu. Iya. Saya bebas melarikan Ya, diri. jadi ya itu tadi soalnya gini, kalau bicara masalah sintesa kan. Sintesa kan ada tesa sama antitesa. Kalau nggak ada tesa sama antitesa, nggak, nanti tinggal si doang Mas soalnya. Kan begitu deh. Ya tinggal si doang. Menurut aku, tetap ada yang di underground, tetap ada yang bergerak. Pasti Ya, Mas. karena ini yang penting kan ini yang sinergi. ini yang murni yang di situ. Tapi kita juga tidak mencibir teman-teman yang bergerak di mana di ranah elitnya gitu kan. Karena mempengaruhi kebijakan itu penting juga. Ya kita hargai di situ. penting karena kebijakan itu butuh masukan. Iya, betul. Nah, karena kalau sudah teman-teman sudah di dalam sana, itu kan agak susah untuk murni seperti kita nih. Kata siapa? Kata saya loh ya. Bisa. Lah aku yang ngomong. Harus bisa. Nah, Semua tergantung dari saya jenis harus berubah apa. ngobrol setelah bertemu kemarin. Kalau saya sih gini ya, sebenarnya saya itu sama teman-teman tidak pernah ada masalah gitu. Iya. Sama sekali nggak ada masalah. Saya itu percaya juga percaya sama teman-teman di asosiasi sama Mas Rosian itu nggak ada yang saya ragukan lah. Kenal sudah lama, yang diperjuangkan jelas. Yang membuat saya kepercayaan itu sirna ketika ya kan saya confirm itu ternyata wah itu kan karena ini karena itu kita kan nggak enak seperti ini loh, harusnya di lembaga ini harus berani mengatakan jangan ngomong main cantik, yang harus dikatakan tidak ya tidak, yang harus kita lakukan apapun resikonya, karena itu kewajiban kita sebagai kita bukan wakil rakyat sih, antitesa kan gitu kan. Karena begini loh bagi saya, kapitalis itu kalau kita terlalu bernegosiasi negosiasi. ya bernegosiasi lah sama kapital dinegosiasi itu akan cukup ya akan cukup berbahaya untuk di belakang kita. Saya ini kan berangkat dari nol menjadi dekat dengan kapital dan saya menolak kapital. Rasanya nggak ada yang sakit. Karena apa? Bagi saya kapitalisme sejati, maksudnya dalam artinya begitu, bukan kapitalisme sejati ya. Kalau yang mencari dana kita itu sumber investor kita maha agung itu ya Gusti Allah. Kembali ke sana. Betul. Nah, bagi mereka yang selalu berteriak ini nggak bisa gini, ya karena dia nggak punya iman. Itu aja sih saya mikirnya. Saya ini kan Pak Ustadz, saya ini kan sudah bekerja from zero ya kan. Nah, rantau banget itu. Jungkir balik nggak karuan. Dan investor terbesar kayak saya adalah user. Dan saya nggak pernah keluar kemana. Sampai sekarang saya masih tetap celana pendek dari dulu. Badan juga tetap gemuk kan gitu kan. Nah, artinya apa? Ya asem itu. Nah, di sini kan sebenarnya adalah kita yang dipercaya oleh teman-teman mengawal sebuah kebijakan. Ini butuh bukan hanya mental tapi sikap
sikap itu tidak disukai nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menjaga amanah. Kalau di nego, ya yang penting lu tahu negonya gue punya kepentingan ini harus lu jaga, gitu kan gitu kan. Jangan merusak yang ini. Nah, itu sih sebenarnya yang akhirnya menurut saya harus frontal karena teman-teman terlalu baik. Ya, karena terlalu baik. Mas Rosian itu nggak baik apa sih? Jadi begini Mas, kalau saya lihat itu sebetulnya kalau namanya orang itu kita kan ada bagi tugas itu ada yang di luar kandang sama di dalam kandang. Jadi kalau yang di dalam kandang terlalu vokal itu bisa ditendang juga dari keluar dari kandang gitu. Jadi main cantik itu tetap ada yang tugasnya main cantik gitu loh. Yang jadi pembisik, yang jadi memberi masukan dan sebagainya. Orang yang di luar kandang ini memang harus vokal-vokal. Mas Keke itu udah arah yang benar gitu, udah arahnya sudah seperti ini. Harus dilestarikan. Kasih makan. Jadi kalau orang yang ada di dalam kandang, ini kita cuma masalahnya siapa orang-orang yang di dalam kandang ini yang memang benar-benar pro kita. Itu juga bisa. Betul. Apakah yang kita susupkan masuk ke dalam atau yang memang sudah ada di dalam, kan gitu. Jadi itu yang harus seperti Mas Rosian ini udah benar gitu loh. Kita perlu orang-orang seperti ini. Kalau perlu diperbanyak lagi gitu loh. Nah, orang-orang yang galak-galak, yang keras-keras, tetap itu juga perlu. Ikut channel galak. Wasar. Tetap perlu gitu loh. Yang bahaya itu adalah justru tidak adanya keterwakilan kita di dalam kandangnya itu atau di dalam ekosistem yang ada. Itu justru yang kurang sekarang. Kayak Mas Rosian. Di pemerintahan sekarang tuh, saya juga bantu dua kementerian. Itu anggarannya cukup ditingkatkan. Di Ristek Dikti, dia itu punya anggaran lebih dari 150 miliar untuk program startup, untuk pembinaan. Dan memang masalahnya adalah penerima insentifnya tidak tepat sasaran. Ya itu. Karena kan kita kelibatan kita. Betul. Mereka nggak paham. Waktu itu saya bilang di dalam buku panduan memang Setengah satu ini ada dua gap nih. siap-siap Gap mau yang makan. pertama di Terus pemerintahan. habis itu nanti mau kopdar lagi. Untuk ada birokrasi. Jadi Panduan dan lain. saya off duluan ya teman-teman. Kelamaan juga nanti ini ngomongnya ngomong negara semuanya ya. UKM pada punya. Terima kasih perhatiannya. Saya stop dulu. Nanti saya resume kan.